Viewers Bingkai Karya, balik lagi sama aku Wulan. Dan aku seneng banget karena kali ini musisinya datang langsung. Ada siapa di sini? Ada Matteo Rio di sini. Hai Halo. Matteo. Pertanyaan basic lah, apa kabar? Kabar baik banget. Pasti udah ditanyain berapa kali hari ini? Udah banyak ya. Ini yang banyak dong. kesekian. Banyak. Tapi BTW Malang ini bukan yang pertama kali kamu datang ya. Tadi sempat juga kamu sampein berapa kali berarti ini yang keempat? Yang ketiga, ketiga atau keempat Tiga, ya? sekitaran itu. Gimana Malang kalau menurut kamu ada yang beda nggak sih? Malang yang beda apa ya? Ya sebenarnya lebih enak ini udaranya. Lebih enak udaranya. Apalagi kalau malam gitu. Bahkan tadi malam tuh aku sempat pakai kaos buntungan gitu. Like bong gitu ya. Unfinished. Itu kayak wah enak banget ya di sini gitu. Padahal yang lain pada nanyain gitu waktu nongkrong. Matteo, nggak kedinginan apa gitu? Enggak, enak banget tuh asli gitu. Kamu belum ngerasain di Batu pagi-pagi waktunya kamu mandi tapi kamu mikir 1000 kali. Udah pernah di posisi itu gak sih? Batu ya. Batu pagi-pagi yang harusnya kamu mandi tapi enggak dulu. Seingatku waktu itu sama teman-teman ke Batu kan di villa itu. Kayaknya aku nggak pernah mandi deh kalau pagi. Kan aku, termasuk Matteo aku yang sebagai orang Malang ya yang ya meskipun aku bukan orang Batu ya, Malangnya yang dengan suhu yang kayak gini. Kalau kena Batu, nginep di Batu misal lagi staycation sama teman-teman juga gitu, aduh nggak bisa deh, ntar aku pulang dulu deh mandi di rumah gitu soalnya aduh Batu itu emang dingin banget ya. Tapi emang lebih enak pagi-pagi bangun masak kopi gitu kan, bikin kopi terus nongkrong gitu. Wah tuh enak banget ngobrol apa. Wah. Asik tau. Ke Batu ya guys. Batu ya. Lah promo. Oke. Ya aku mau ngucapin di sini congratulations Other Side ya, di sini EP mini album yang akhirnya bisa kita dengerin ya. Gimana perasaan pada akhirnya rilis juga? Ini udah dinantikan lama banget gak sih hitungannya? Ya lama, cukup lama. Karena memang tertunda. Seharusnya kalau di dalam timelineku waktu itu kayak harusnya nih project solo lebih dulu rilis sebelum mini album band metalku. Tapi ternyata karena memang lebih ready band metalku, jadi akhirnya produksinya lebih dulu band metal gitu. Sampai akhirnya yang tertunda itu project solonya gitu. Akhirnya tapi udah rilis ya dan kita sudah bisa menikmati. Yes. Oke, nanti kita akan bahas ke sana, kita akan bahas cukup banyak ya, termasuk aku udah nyiapin di sini beberapa pertanyaan untuk EP ini. Dan pertanyaan selanjutnya, aku juga penasaran banget sama kamu. Secinta itu ya seorang Matteo sama Brazil? Aku langsung to the point aja kayaknya. Udah kelihatan kan dari In Rio. Cinta itu kan. Jadi sebenarnya influence itu berawal dari game dulu, PlayStation gitu. Waktu kecil itu emang suka main PS kan gitu. Main PS sama teman-teman. Terus mulai nemuin karakter tuh kan ada Eddie Gordo tuh. Ya yang apa capoeira gitu ya tuh. Siapa Christina siapa gitu, satu lagi tuh yang cewek gitu. Ini kayak asik banget gitu. Terus dari situ mulai belajar, mulai ngenalin si capoeiranya gitu. Jadi sebenarnya yang masuk banget itu capoeiranya gitu. Karena capoeiranya yang itu dari Brazil gitu. Jadi ya Rio-nya yang bawa gitu. Sampai sekarang berarti kamu belajar juga capoeira? Sampai belajar atau gimana? Iya, belajar. Sampai belajar. Sekarang pun? Kalau sekarang mungkin udah kurang banget ya. Udah kurang banget sih kalau sekarang. Aktif-aktifnya tuh udah lumayan tau, udah lumayan lama nggak aktif, tapi masih bisa, gerakan masih bisa. Kayak gitu latihan capoeira tuh butuh waktu lama nggak sih? Lebih lama, kayaknya kalau ada tingkatannya gitu ya? Iya ada tingkatannya. Tapi memang conditioning sih, lebih conditioningnya itu lama untuk supaya tubuh kita bisa adaptasi ya gitulah pokoknya gitu. Untuk adaptasi sama gerakan-gerakan kan kita butuh flexibility, kita butuh balance, kita butuh endurance juga dalam gerakannya ya, gitu banyak banget lah. Oke, berarti Matteo In Rio itu ketika kamu masuk ke entertain itu kamu udah pakai nama itu ya? Soalnya jauh banget coy, itu dari nama asli sama nama Matteo In Rio itu jauh banget. Itu gimana? Jadi ceritanya tuh awalnya aku tuh justru dari film dulu, dari FTV sinetron terus ke film. Ya sama Ridho Ilahi itu. Dari situ baru masuk ke musik.
gitu. Jadi ya di FTV dulu waktu itu kan jadi stuntman ya. Iya, 2016. Ya sekitaran 2016. Itu. Sekitaran itu jadi stuntman, aktif memang, terus FTV juga, terus sinetron, terus ke film ya Wiro Sableng, terus ada Target, ada Sabrina, ya macam-macam, ada beberapa lagi gitu. Oke, itu kan berarti hitungannya kamu main film dulu. Tapi kenapa tiba-tiba kamu ke musik? Karena tongkrongan sih. Karena nongkrong gitu. Kok kan nongkrong nggak karena nongkrong sama teman waktu itu. Terus kayak ya waktu nongkrong biasa nyanyi gitu kan. Terus ya udah Mateo nyanyi dong, Mateo gitu, kayak teman-teman pada apa namanya ngajakin nyanyi gitu. Terus ya begitu gue nyanyi kelar, ada yang mau kenalin tuh, Mateo gua kenalin sama produser kayak gitu. Oh boleh, ya udah. Dari situ tuh pertama kali gitu. Dan itu sebenarnya jatuhnya masih kayak masih ya kosong, nggak punya pandangan apa-apa gitu tentang musik gimana tuh nggak. Cuman sebatas musik yang gue suka aja gitu. Tapi kalau nanti ketemu produser bakal gini tuh nggak ada banget tuh. Jadi kayak ya udah nothing tulus aja, kita bakal ngapain, kita bisa bikin apa gitu. Oke. Dan kamu sendiri kan kalau ngomongin soal musik tuh kan dari sekolah juga ngeband gitu kan ya. Sampai akhirnya juga sempet di pilot band. Sampai akhirnya ke musik rock alternatif. Itu gimana sih ceritanya? Banyak banget gitu loh. Aku ngeliat kamu nyobain banyak hal ya. Tapi tetap basicnya tuh rocknya tuh ada di kamu gitu loh. Diikutin terus. Itu jadi karena sebenarnya bukan diikutin, emang rocknya dipakai terus. Udah jiwa ya, mau gimana? Jadi ya sebenarnya dari project itu, dari project cover yang pertama, itu kan memang on and off. Setelah itu aku gabung sama yang itu si Kolkan. Kolkan dari situ itu kan alternatif rock. Setelah Kolkan memang aku berhenti dari situ, dari Kolkan keluar masuk gabung sama Pilot. Dan waktu itu memang nggak bisa get along sama Pilot for some reason dan lanjut sama project solo gitu. Tapi memang waktu gabung sama Pilot pun udah disclaimer gitu. Memang aku memang punya project solo, tapi memang belum berjalan aja gitu. Maksudnya masih nggak sibuk lah gitu, masih kayak ya udah masih santai-santai leha-leha gitu. Tapi ada projectnya gitu. Kira-kira gitu. Dan akhirnya sekarang lebih banyak waktu untuk menjalankan ini ya, lebih fokus gitu ya. Oke. Nah ini ngomongin soal album sendiri ya, di EP ini. Kenapa dengan Other Side? Apakah ini memang ada menceritakan sisi kamu yang lain, sosok Mateo yang lain? Ya ini sosok Mateo yang lain. Enggak bukan. Dong. Jadi ya sebenarnya ya Mateo-nya sama, tapi memang ruang ekspresi untuk perasaannya yang berbeda. Kalau misalkan kerasnya itu pasti ada di metal gitu. Itu udah pasti ada di Engage in Vengeance. Tapi kalau yang sweet, yang lebih ballad gitu, lebih romance lah, itu ada di Project Solo gitu. Oke. Tapi sampai akhirnya kamu ngasih nama Other Side ini, kepikirannya waktu itu apa sih, Mateo? Other Side itu ya ruang lain gitu, ruangan yang lain, ruangan yang berbeda gitu. Itu emang dari kamu yang diem kepikiran buat oke, aku ngasih nama album aku ini aja deh, atau apa waktu itu kamu kepikirannya itu dari temen atau? Oh itu sempat mikir sih waktu itu, sempat mikir nyari sendiri gitu kan. Terus memang yang jadi point of view ku waktu itu tuh, what's the difference between antara si ini nih If sama Project Solo gitu. Memang ruangnya ini yang berbeda gitu. Jadi sesuatu yang ada di If ini nggak mungkin di experience di Project Solo. Gitu. Yang di Project Solo pun mungkin ada tapi sedikit gitu, cuma sedikit di If gitu. Oke, 5 lagu ya akhirnya di sini menjadi satu-satunya. Ini berarti satu-satunya lagu bahasa Indonesia kamu ya di album ini ya? Menjadi satu-satunya. Lainnya bahasa Inggris nggak sih? For You juga sama. Iya. For You campur. Campur ya. Oh my OMG girl juga ya campur bahasanya. Bonnie Indonesia. Bonnie. Oh iya. Ini malah yang dijadiin soundtrack itu ya, Mateo. Soundtrack film Bonnie juga. Waktu itu kamu kepikiran apa buat ngeiyain project ini? Wah kapan lagi tuh dapat kesempatan? Iya juga ya. Kapan lagi dapat kesempatan gitu bisa ngisi bisa jadi official soundtrack gitu dari film
Itu kayaknya kesempatannya susah gitu untuk bisa dapat kesempatan itu. Jadi ketika aku dapat ya nggak mikir panjang, sikat aja gitu. Iya, ya siapa yang nggak expect ya, maksudnya kayak kamu mulai dari stuntman ya, stuntman di film sampai akhirnya sekarang lagunya dibuat soundtrack film gitu. Tapi kepikiran gak sih di awal kamu terjun di entertainment itu kayak next mungkin di sewaktu-waktu aku akan mengisi sebuah film dengan lagu aku gitu. Kepikiran gak sih? Enggak ya pasti. Enggak. Itu G-nya ada 5 loh. Enggak. Enggak pernah sama sekali nggak pernah kebayang. Kebayang aja kayak satu hari nanti punya lagu gini gitu. Enggak pernah. Makanya sikat langsung. Sikat aja dulu. Oke, nah di album ini kan Oh My Girl ya yang jadi andalan kamu ya. Aku suka ininya sih, yang MV-nya kartun yang kayak anak-anak SMA. Itu yang bikin siapa ya MV-nya ya? MV-nya yang bikin temanku namanya Andri Sofiansyah. Dia itu sutradara film juga, film layar lebar ya dia. FTV juga, sutradara FTV juga. Ya, tapi nggak tahu masih nggak sih. Tapi ya lebih banyak film mungkin ya kalau sekarang gitu. Film sama sinetron mungkin. Nah ini balik lagi di Oh My Girl-nya ya. Ini kan jadi lagu andalan, sebenarnya lagu yang menceritakan ya kisah-kisah romance cinta-cinta unyu anak SMA gitu lah, yang kayak ada cowok-cowok yang sedikit menggoda, nggak sedikit banyak gitu. Cowok-cowok menggoda di sana, menggoda cewek cantik kayak primadonanya di kelas itu mungkin ya. Gimana sih? Gambaran apa sih sebenarnya yang pengen banget kamu ceritain lewat lagu ini? Ya, sebenarnya kalau gambaran pesan sederhananya itu ya memang untuk berani mengungkapkan perasaan sih gitu. Jadi jangan, yang perasaan nggak perlu ditahan gitu. Just say it bro. Harusnya. Gitu. Nah, tapi memang ada bumbu-bumbu kayak dramanya gitu, mungkin usil-usil gitu. Karena kan pasti banyak listeners juga nih, pasti banyak nih yang suka usil sama cewek yang gue lagi ngegebet ini nih gitu kan. Terus harapannya gitu dari usil-usilnya itu jadian gitu. Nggak tahu Pak, pada dapat nggak? Pada jadian nggak? Harusnya ya. Harusnya jadian. Tapi kan gak semudah itu ya Mateo. Mungkin ini juga tips buat lainnya gitu ya. Kadang itu mungkin bisa cowok bisa cewek ada di suatu momen suka sama seseorang, cuman kayak mikir 2 kali gitu loh buat confess gitu, buat nyampein kalau aku sebenarnya suka sama kamu, aku cinta sama kamu gitu, karena beberapa hal mungkin kasusnya udah terlalu bestie nih, kalau misalnya ngomong terus ternyata sananya enggak kan nggak enak ya udah jadinya ya bubar ya. Bestie atau terjebak friendzone? Mau ngomongnya ke situ tapi aku udah halus. Ini aku mencoba untuk menghaluskan gitu ya. Ini buat teman-teman, aku yakin listeners pasti beberapa ada yang ngalamin di situasi yang kayak gitu. Gimana kalau dari kamu? Harus gimana? Harus gimana kalau udah kejebak friendzone? No idea. No comment. Ya nikmatin aja itu derita lo, masa gitu. Enggak, serius, enggak ada komen. Karena kejebak friendzone tuh enggak enak banget cuy. Bener. Asli enggak enak kan? Pernah enggak? Pernah ya? Pasti pernah nih. Iya, dikit. Nah, ya benar dikit. Dikit tuh biasanya 3 angkanya tuh 3 tuh dikit tuh. Iya bener sih. Tapi mungkin di situasi situnya itu kan nggak enak, bisa dicegah pada akhirnya mungkin ya sebelum sampai ke sana. Nah kalau kamu gimana? Tipikal yang kalau kamu suka yaudah ngomong aja atau gimana? Kalau aku suka pasti ngomong. Gitu. Aku pasti ngomong. Gitu cowok-cowok, cewek-cewek juga boleh kok. Emansipasi kan ya nggak? Aku pasti ngomong. Jadi kayak ya sebenarnya kayak ngurangin beban aja gitu. Ya being honest aja gitu sih. Meskipun hasilnya mungkin nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Oh enggak, biasanya sesuai ekspektasi. Oh oke, baiklah. Berarti riset dulu ya nih dia sama nggak nih untuk meminimalisir rasa sakit hati itu. Oke, boleh. Thank you Mateo ya. Nah, buat di album ini kan sebenarnya juga ada kolaborasi ya dengan beberapa musisi senior di sini. Apa yang bikin akhirnya kamu memutuskan untuk adain kolaborasi ini? Apakah memang udah kepikiran waktu jauh-jauh hari? Ya sebenarnya aku mulai dari Bang Sandy ya, Bang Sandy Kanister di sini sebagai
produserku. Sebelum Bang Sandy produserin aku tuh dia sempat produserin Lucky Adnan. Temanku satu talent di satu manajemen juga. Itu dia produserin Lucky Adnan. Ya pada saat itu kan aku kayak lebih ngeliat treatment aja ya gitu. Treatmentnya oh ini kayak bisa nih gitu. Kayaknya Bang Sandy bisa. Terus coba ngobrol, oh ternyata dia oke juga. Oke nih bisa, gue produser Matteo gitu. Ya udah, jalan lah kita gitu. Oke, tapi untuk buat memproduksi semua ini termasuk pemilihan lagu sampai akhirnya rilis bener-bener selesai itu, ada nggak sih yang menurut kamu ini keinget banget nih, bakal keinget banget nih sampai kapanpun? Bagian apa? Bagian maksudnya mungkin di proses apa gitu yang memorable banget gitu buat sosok Matteo di EP ini. Oke. Momen yang paling keinget banget yang pasti nggak bakal lupa ya. Itu adalah fun fact dari OMG karena pertama kali lagu itu ditawarin ke aku. Aku tolak mentah-mentah. Lah, asli. Untung rilis. Memproduksi semuanya itu berarti hitungannya kamu butuh waktu berapa lama sih, Matteo? Untuk EP ini? Berapa ya? 6 bulan mungkin lebih ya. 6 bulanan atau lebih ya sekitar itu. 6 bulan ya. Karena waktu itu juga kan disalip sama apa namanya rilisnya If ya. Rilisnya band metalku. Jadi waktu itu kegeser gitu. Oke. Nah, ini aku mau juga bahas di artwork ya di sini artworknya. Wah, kelihatan gak sih? Ya nanti dikasih lah ya di situ. Ini kamu mengambil nah di sini repotin editor banget nih kita. Oke, di EP-nya ini kan kamu ngambil angle kamu dari segi apa ya dari kaki gitu ya, nggak full. Ini ada apa? Ada penggambaran apa sih? Dan itu kayak sedang melangkah gitu nggak sih? Ya ini perjalanan menuju sisi lain gitu. Sebenarnya sisi lain itu ya ruang lain gitu, ruang emosi itu tadi gitu. Gitu, ruang lain aja. Oke, dan akhirnya kamu memutuskan buat konsep ini. Tapi lagi-lagi ini sebenarnya dari kamu atau dari orang lain sih artwork ini? Sendiri dong. Sendiri ya. Masih dengan kartun ini. Kamu suka kartun ya? Enggak. Wah, suka banget, suka anime kali. Oh. Nakama wa. Ini serius gak sih? Serius lah. Nonton anime juga kali. Oke. Kenapa kamu ketawa-ketawa di belakang? Kamu juga suka nonton juga ya? Nonton juga ya anime ya? Nanti lah ya. Oke, nih buat listeners ya jangan lupa intinya buat dengerin EP-nya Other Side. Tapi kalau di antara lagu-lagu ini yang di hati kamu banget apa? Yang mana? Gitu ya? Yang di hati aku banget. Ayolah, ini pertanyaan susah untuk para musisi itu ini pertanyaan yang kayak gini. Karena senang sama semuanya ya. Iya. Yang di hati banget itu You're the One. Kamulah satu-satunya. Ya sebenarnya karena ini experience pertama aku bikin lagu untuk project soloku sih. Karena aku kesulitan banget jujur. Untuk bisa bikin lagu itu kayak apa ya, untuk project solo ini kayak berat banget. Karena kalau di metal itu aku yang kompos nadanya, aku yang tulis liriknya gitu, aku yang iniin message-nya. Jadi kayak apa ya? Karena ruang yang berbeda, jadi butuh adaptasi yang berbeda gitu sih. Dan di sini melibatkan banyak orang ya. Tapi untuk You're the One itu aku sendiri. Gitu. Oh, oke. Nah, buat listener jangan lupa pastinya untuk dengerin EP-nya dari Matteo yang Other Side ya. Sambil kita menunggu ada gebrakan apa lagi yang akan kita nantikan bersama di akhir tahun ini atau mungkin di tahun depan. Akhir tahun gak sih? Akhir tahun? Kayaknya tahun depan deh. Oh, tahun depan. Tahun depan itu yang Januari, Februari kayaknya. Iya nggak? Semoga ya. Semoga. Ada apa Matteo? Iya, kalau yang lagi dikerjain saat ini kolaborasi sama band US, ada band dari US gitu untuk satu project gitu. Oke. Langsung ya mainnya langsung musisinya luar negeri kolaborasinya. Mantap Matteo. Oke, kita akan selalu menantikan untuk karya-karya kamu ya pastinya. Dan untuk teman-teman, untuk listeners yang pengen dengerin lagu-lagunya Matteo di mana? Di Spotify, iTunes, ada juga di YouTube channelku Matteo Inrio. MATHEO INRIO. Yeah. Oke. Nah, ini sebagai penutupan ya. Kita mau dengerin
lagu kita akepelaan aja ya, akapela. Boleh dikit aja gitu. Rame-rame, suara 1, 2, 3, 4. Kabur. Aku nyanyi semuanya kabur, gak ada yang nonton ini semuanya. Oke. Kamu mau bawa ini yang apa? Lagu apa ini? OMG. Oke. Please welcome Matteo Indrio. OMG. Cause I love you, oh my girl. And I need you, oh my girl. Cause I miss you, oh my girl. And I need you be here with me, oh my girl. Oh, 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 oh. Mantap. Ini kalau aku ya merekomendasikan listeners dengerin lagu ini tuh pagi-pagi, misal kalian mau kerja nih ya, masukin playlist gitu kan, asik gitu, sambil jalan gitu, membangun mood gitu ya, apalagi buat cewek-cewek. Oke, Matteo, thank you banget buat waktunya, udah nyempetin main ke Bingkai Karya. Jangan kapok ya, kita akan menantikan kamu di next album. Kita ngobrolin album besar kamu di sini. Datang langsung ke Malang ya. Datang langsung ke Malang. Iya. Oke, pasti dong. Kamu udah kulineran ke Malang nggak? Wah, lebih banyak tidur kayaknya. Oke, baik. Aku separuh panda, manusia separuh panda. Mungkin kamu bisa cobain baksonya Malang ya. Ada rawon rampal dan juga snack-snack. Nanti aku bakal kasih tahu kamu lah ya di belakang. Oke deh, kalau gitu. Ini mungkin sebagai penutupan ya. Bolehlah kasih quote of the day buat kita. Quote of the day. Ya. Be real. Be you. Oh, be real, be you. Oke, mantap. Ya, thank you buat Matteo, sehat-sehat terus ya. Dan kita nantikan buat datang lagi ke Bingkai Karya. Thank you juga buat listeners. Kita pamit dulu. Aku Bulan dan Matteo Indrio pamit. Bye semuanya.